guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk zodiak Sagittarius, laki-laki dan perempuan. Buat Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising Sign di bulan Agustus 2020. Love life, relationship kamu, percintaan kamu di bulan Agustus, dan juga guidance untuk Sagittarius dalam love life-nya masing-masing. Kartu kamu adalah playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Lalu ada new love. A new person has stirred your romantic feelings. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Di bottom of the deck-nya adalah trust. This situation is calling for you to have faith. Ya, cinta yang baru ya. Buat beberapa di antara kamu menunggu dia, menunggu waktu bersama untuk maybe to be together with him ya. Mungkin kalian belum jadian, buat kamu yang single, kamu naksir sama dia dan kamu masih dalam tahap PDKT, nunggu waktu yang tepat untuk nembak dia maybe, atau bahkan sebaliknya nunggu waktu untuk dia nembak kamu. Sagittarius, Agustus 2020. Buat kamu yang single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu, juga reading pacar kamu ya. Sagittarius, Agustus 2020. Oke, kartu pertama kamu adalah the moon, the Hierophant, Ten of Cups, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, Three of Swords, the Tower, the World, Two of Swords, dan Six of Wands. Di bottom of the deck-nya adalah Seven of Pentacles. Ya, Sagittarius, ini overall energi kamu menggambarkan bahwa kamu benar-benar menunggu ya. Well, dalam penantian kamu, things need time, oke? Gak ada yang instan kecuali mie instan. Kamu harus sabar dan tetap maintain hubungan dengan dia, tetap komunikasi yang lancar. Lancarin PDKT kamu, gak usah menyerah misalnya ya. Di saat kamu menyerah justru disitulah things going bad maybe, atau berkurang intensitasnya. Jadi tebarkan pesona kamu dan spirit kamu untuk ngedeketin dia atau untuk mendapatkan hatinya. Dan tunggu waktunya, oke? Sambil kamu berusaha, progres akan ada. Kemajuan atau bahkan kemunduran tergantung ya. Tergantung situasi kamu masing-masing, fate masing-masing misalnya. Selama kamu berusaha, semoga hasilnya akan menjadi yang terbaik buat kamu.
Oke, tapi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tunggu ini akan membutuhkan waktu yang mungkin gak akan bisa dalam 1 hari, 1 minggu probably, maybe need some time ya, misalnya untuk beberapa bulan kamu menunggu dia atau PDKT sama dia. Dalam hal ini kamu butuh untuk saling mengenal satu dengan yang lain dulu, oke? Sebelum things going more than what you have now, kamu harus kenal dia dulu dan biarkan dia kenal kamu lebih banyak lagi ya. Dari sanalah akan ada up level nantinya. Kalau kalian matching gitu ya. Kalau kalian saling melengkapi dan saling berbalas. Nah, di dalam reading ini gue melihat beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan earth sign dari Taurus, Virgo ataupun Capricorn, terutama untuk zodiak Taurus ya. Ada di sini. Juga ada Pisces, untuk spesifik zodiaknya Taurus dan Pisces. Anyway, mungkin juga ada zodiak yang lain dan elemen yang lain. Di sini gue ngeliat bahwa selama ini kamu udah berusaha untuk ngedeketin dia pelan-pelan. Kamu nggak terburu-buru, kamu nggak terlalu memaksakan misalnya ya. Kamu benar-benar mencari pasangan yang ideal dan maybe kamu merasa sudah mendapatkannya. Maybe orang ini adalah new love kamu, atau buat beberapa di antara kalian orang ini adalah seseorang yang udah kamu dealing sama ini, pacar kamu ataupun hubungan suami istri dengan kamu, oke? Ya, gue melihat bahwa selama ini kamu overthinking things dan kamu benar-benar udah yakin kalau kamu ingin settle down sama dia, kamu ingin membangun masa depan dengan dia, maybe keluarga ya, membangun family. Dan selama ini kamu udah take time sekian lama ya, memberikan opportunity buat dia, cinta buat dia, dan kamu gak terburu-buru. Misalnya buat kamu yang single, kamu kayak udah PDKT sekian lama ya, ngedeketin dia, perhatian sama dia, dan ngajak dia ngedate dan anything else. At the end kamu mungkin udah hampir ke arah final things, yaitu mau nembak dia misalnya, untuk serius, untuk jadi pacar. Atau buat kalian yang udah pacaran mungkin mau ke arah menikah misalnya, mau mengajukan lamaran or anything else. Nah, kelihatannya kamu agak sedikit takut ya di sini. Ada suatu kekhawatiran di unconsciousness kamu yang cukup mempengaruhi pikiran kamu. Gue melihat salah satu kekhawatiran kamu ini adalah takut ditolak, dan maybe ada satu problem yang lain, yaitu faktor belief system atau faktor kepercayaan atau agama misalnya. Mungkin beberapa di antara kalian punya problem perbedaan agama. Ada juga problem restu ya, restu dari orang tua. Maybe salah satu dari kedua orang tua kalian ada yang kurang sreg gitu sama pasangan kamu, atau sebaliknya ya, orang tua dia yang kurang sreg sama kamu misalnya. Dan juga ada faktor belief system. Jadi apa yang kamu yakini dan spiritual path kamu mungkin menjadi challenge dalam hubungan kalian anyway. Dan dalam hal ini kamu kayak sedikit unsure ya dalam hubungan. Kamu unsure hubungan ini nantinya bakal bagaimana sama dia maybe, atau kamu bahkan unsure sama dia. Atau ada juga situasi buat beberapa di antara kalian di mana kamu sebenarnya sudah berkeluarga ya, salah satu di antara kalian sudah berkeluarga, tapi kalian berdealing dengan seseorang yang lain, maybe third party, yaitu misalnya new love. Sedangkan challenge kalian berdua adalah adanya committed relationship atau hubungan pernikahan di antara salah satu di antara kalian misalnya. Anyway, ini akan menjadi sesuatu yang seperti penghambat gitu ya, karena ada seseorang yang udah menikah dan kamu maybe adalah pihak ketiganya atau sebaliknya. So, seperti kamu bimbang dalam hubungan ini ya, kamu bimbang. Mungkin kamu cinta sama dia, kamu suka sama dia, tapi di satu sisi lain
kamu tahu kalau seperti hubungan ini tuh belum bisa ke arah legal, atau seperti it's gonna be a problem dengan committed relationship yang udah kamu jalani. Well, jadi kamu seperti memikirkan hubungan dengan orang ini, dan juga maybe memikirkan hubungan dengan ada 2 orang nih ya, pasangan kamu dan salah satunya adalah new love. Sedangkan untuk memilih, misalnya menceraikan pasangan kamu, tapi untuk memilih si orang yang lain ini, kamu mungkin gak bisa gitu ya. Tapi kalau untuk memilih pasangan kamu dan meninggalkan orang yang baru ini, itu juga sulit. Jadi kelihatannya kamu akan sangatlah dilema, galau, bimbang, dan maybe kamu akan menyimpan rahasia di antara salah satu hubungan itu. Misalnya kamu merahasiakan hubungan dengan si B dari si A. Sebenarnya love life kamu dengan pasangan yang kamu jalani selama ini atau committed relationship kamu seperti nggak terlalu bermasalah. Misalnya dia bisa support kamu secara financially, dan juga ada seseorang yang lain yang bisa support kamu dalam hal perasaan. So things kayaknya balance gitu ya. Si A dengan si B itu balance dalam hidup kamu. So that's why it's difficult. Di saat 2 situasi itu secara pentingnya sama dan kamu harus memilih salah satu, itu akan menjadi bimbang, gambling, bingung, dan serba salah kayak gitu ya. Selama ini kamu udah menjalin komitmen ataupun suatu connection, dan setelah hampir ke arah sekian lama dan hampir mau dibawa ke arah yang maybe up level, akhirnya kamu jadi berhenti dulu dan memikirkan, gue harus gimana. Sedangkan hubungan yang udah kamu bangun udah cukup banyak memori dengan orang ini. Dan akhirnya kamu merenung. But here di bulan Agustus ini sepertinya akan ada suatu kejadian yang tiba-tiba terjadi, gak diduga, yang kamu gak nyangka, unexpected, yang gak bisa kamu prediksikan, tragedi mungkin atas apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu lakukan selama ini. There will be a change, akan ada perubahan, akan ada sesuatu yang misalnya tiba-tiba berubah ya, entah rencana kamu yang berubah kah, atau tiba-tiba rahasia kamu terungkap kah, atau could be anything yang maybe shocking buat kamu atau shocking buat orang lain. Dan ini sepertinya tanpa kamu sengaja dan juga gak bisa kamu atur gitu ya. It's happen when it's happen, dan things will change. Akan ada big change ya actually dalam love life kamu, dan big change ini malah di akhir gitu ya. Ini mengarah ke completeness, dimana kamu akan ending suatu cycle dengan seseorang, atau suatu chapter ya dengan seseorang, dan akan memulai chapter yang baru atau cycle yang baru, atau bahkan hubungan yang baru misalnya. Well, buat beberapa di antara kalian, kejadian ini, tragedi ini mungkin sangatlah menyakitkan buat kamu. Bikin kamu sedih, bikin kamu heartbreak, bikin kamu nangis, atau bahkan terluka. Terlukanya bisa terluka batin, pikiran, perasaan, ataupun fisik. Ya tergantung. So, gue melihat kejadian yang tidak diduga, tapi lebih ke arah yang menyakitkan atau menyedihkan. Someone will having a heartbreak. Mungkin break up buat beberapa di antara kalian ya. Mungkin salah satu di antara kamu ada yang memikirkan untuk bercerai dengan seseorang atau putus dengan seseorang, dan tiba-tiba ada suatu kejadian yang kamu gak nyangka dari orang ini, dan benar-benar kamu sakit hati banget sama dia misalnya ya. Dan it's like complete, hubungan dengan dia it's done, enough is enough, kayak gitu ya. So, sebenarnya apa yang ada di The Tower ini menggambarkan wake up call ya.
um, hal yang kamu nggak nyangka, yang selama ini kamu kira things will be okay ya, tapi ternyata dari universe mau memberikan kamu suatu perubahan untuk justru memperbaiki kehidupan kamu probably, atau malah untuk kebaikan kamu sebenarnya, untuk bangunin kamu dari mimpi kamu misalnya. Jadi selama ini kamu hanyalah probably terbuai oleh suasana illusion, temptation gitu ya, dengan seseorang, dan tiba-tiba ada suatu hal yang benar-benar ngebangkitin keyakinan kamu, pengetahuan kamu, dan ngebangunin kamu untuk menyadari reality misalnya. Walaupun harus dengan cara yang maybe a little bit hard way, sedikit menyakitkan buat kamu. Well, asalkan kamu bisa menerima perubahan itu. Kamu memang gak bisa kontrol untuk segala sesuatunya, gak boleh berubah gitu ya. Sometimes things change, sometimes kita punya durasi waktu dengan seseorang misalnya ya. Syukur-syukur kalau bisa selamanya sama orang ini, tapi sometimes maybe ada durasi dari universe kita untuk punya koneksi dengan seseorang. Ya, so it's like that. Dan di saat durasinya itu udah mau ke arah finish line, it's feel hurt because kamu ngerasa kehilangan. Mungkin kamu ngerasa selama ini apa yang udah kamu bangun hubungan dengan dia tiba-tiba hancur. Like, buat beberapa di antara kalian ini akan sangatlah menyakitkan, seperti katastrofi, downfall in life gitu ya. Semoga kamu kuat dan semoga kamu bisa move on dari apapun situasi yang kamu alami. Buat beberapa di antara kamu mungkin gak terlalu mengena banget di hati ya, ibaratnya hanya ya oke lah gue sakit hati tapi gue bisa move on. Tapi buat beberapa di antara kalian, shocking things ini atau big change ini mungkin benar-benar sangatlah memukul kamu dalam sekali misalnya, sampai kamu seperti tenggelam dalam perasaan dan kesedihan. So challenge kamu, kalau kamu mengalami itu, challenge kamu adalah the Hierophant, yaitu perkuat iman kamu. Maybe kamu bisa ikut seperti ajaran agama kah ya, atau beribadah lebih dan tingkatkan spiritual kamu lebih ya. Mungkin konsultasi dengan orang yang berkompeten di bidangnya, misalnya psikologi kah, dokter cinta kah, tarot reader kah, or whatever. Konsultasi dengan seseorang yang lebih punya wisdom, punya kebijaksanaan, punya pengetahuan lebih probably ya. Well, sebenarnya gue juga available kalau misalnya lo mau private reading, silakan. Ya, itu selipan aja ya buat Sagittarius. Di outcome-nya adalah Six of Wands. Ini menggambarkan kemenangan. Ini menggambarkan kamu bisa keluar dari katastrofi yang pernah kamu alami nantinya ya. Kamu akan bisa lebih sukses, hidup kamu akan lebih baik, dan juga kamu akan punya victory atas perjuangan kamu. So you need to fight. Dan kamu butuh untuk be strong, untuk melewati semua perubahan yang harus terjadi misalnya dalam hidup kamu, as a fate, seperti takdir misalnya. Dan disitulah kalau kamu bisa move on, go with the flow, dan build something better, kamu justru akan menjadi seseorang yang adalah pemenang, dihargai banyak orang. Kamu akan dilihat bahwa kamu seseorang yang kuat, tegar, dan bisa berdiri sendiri ya. Well, raih kemenangan itu, feel that you are a champion, Sagittarius ya. Mungkin ada sesuatu yang memang harus kamu tunggu sebagai waktu dari divine timing untuk bekerja dalam hidup kamu. So ini maybe adalah proses divine timing untuk bekerja dalam hidup kamu. Walaupun sometimes prosesnya buat kamu seperti difficult to accept gitu ya, sulit untuk diterima misalnya.
Well, selama kamu masih mempunyai trust bahwa situasi ini akan membawa kamu ke kehidupan yang lebih baik, kamu masih punya iman dan keyakinan, belief and faith ya. Big change ini akan membawa kamu ke arah new cycle, new chapter. Ada situasi di mana salah satu di antara kalian mungkin sudah menjalani committed relationship sekian lama. Kamu udah tinggal bareng sama dia, hubungan intim, dan kamu udah berencana untuk settle down dengan dia, bahkan menyiapkan keuangan untuk maybe acara pernikahan, this and that, sudah kenal dengan anggota keluarga masing-masing gitu ya. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang merubah rencana kamu atau merubah love life kalian berdua. Salah satunya adalah batal menikah ya, batal married yang gue lihat. Dan ini benar-benar bagi kamu seperti suatu pukulan yang sangatlah menyakitkan. Dan membuat kamu seperti living in the dark, living in a fear atau gundah gulana ya dalam unconsciousness kamu. So bisa ke arah depresi buat beberapa di antara kalian. Dan cobalah untuk konsultasi entah dengan orang tua kamu kah atau dengan orang yang lain yang punya wisdom dan bisa bikin kamu semangat lagi. Okay? You are a champion, ingat itu. Jangan pernah menyerah dalam hidup kamu. Percaya bahwa everything happen for reason. Ada alasannya, ada sebabnya kenapa kamu mengalami ini. Dan maybe sebabnya bagi kamu seperti no make sense atau why gitu ya. Maybe kamu gak tahu kenapa, tapi universe punya alasan sendiri, yaitu untuk merubah suatu cycle. Okay? Untuk merubah maybe hidup kamu atau hidup bahkan orang yang lain itu, orang yang berhubungan dengan kamu itu. So things happen for reason. Okay? Move on. Semoga kamu tetap semangat dan keep your faith to the universe. Good luck. Semoga reading ini resonate. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih Sagittarius. Salam hangat. Bye-bye.